Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Matematika Peminatan. Melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, hari ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan eksponensial. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai persamaan eksponensial. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaannya. Nah, kalau misalnya persamaan itu tepat, nah kalau di sini kan tandanya kalau persamaan itu sama dengan. Nah, kalau pertidaksamaan itu tandanya ada misalnya kurang dari, lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, next. Nah, pertidaksamaan eksponen itu yaitu pertidaksamaan yang variabelnya ada di dalam suatu pangkat. Kan karena eksponen tadi kan suatu pangkat. Tetapi tanda penghubungnya merupakan tanda ketidaksamaan. Nah, tanda ketidaksamaan yang sering dipakai itu ada lebih dari, ada kurang dari, ada lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, itu tanda-tanda dari pertidaksamaan eksponen atau pertidaksamaan yang biasa kita pakai. Nah, di pertidaksamaan eksponen itu ada dua sifat-sifat dasar. Nah, sifat yang pertama, jika A lebih dari 1. A-nya itu di sini maksudnya bilangan pokok atau basisnya lebih dari 1, maka A pangkat X kurang dari A pangkat Y. Maka X-nya itu kurang dari Y. Di sini A-nya itu kan A pangkat X-nya kurang dari A pangkat Y. Maka pangkatnya itu mengikuti. Jadi pasti pangkatnya itu X itu juga kurang dari Y. Nah, sifat yang kedua, jika A-nya itu lebih dari 0 dan A-nya kurang dari 1, maka ini maksudnya misalnya pecahan-pecahan seperti itu. Nah, maka A pangkat X kurang dari A pangkat Y, maka X-nya lebih dari Y. Kebalikannya dari kalau yang tadi jika A-nya lebih dari 1, maka misalnya tandanya kurang dari, maka pangkatnya juga mengikuti kurang dari. Nah, kalau di sifat yang kedua kan yang pecahan, kalau di pangkatnya yang A pangkat X itu kurang dari A pangkat Y, maka nilai pangkatnya itu kebalikannya. Kalau sebelumnya kurang dari, ini jadi lebih dari. Nah, tapi tandanya ini nggak harus A pangkat X kurang dari A pangkat Y kan. Tadi tanda ketidaksamaan kan ada 4. Nah, bisa kurang dari, bisa lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, untuk lebih jelasnya, nah ini misalnya di sini A pangkat Fx, di sini lebih dari A pangkat Gx, maka solusinya Fx lebih dari Gx. Tidak ada tandanya, itu tetap tidak berubah yang untuk A itu lebih dari 1. Nah, di sini untuk sifat yang A-nya itu pecahan, yang A-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1, tanda ketaksamaannya berubah di solusinya, dibalik. Jadi misalnya di awal tandanya lebih dari, maka solusinya jadi kurang dari, dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada beberapa ada contoh untuk sifat yang pertama dulu. Nah, di sini contohnya ada tentukan himpunan penyelesaian dari 1/27 pangkat 2x min x kuadrat kurang dari 3 pangkat x kuadrat min 3x plus 5. Nah, penyelesaiannya. Nah, awal-awal kenapa di sini jadi 3 pangkat negatif 3? Kan di awalnya 1/27. Nah, di sini kan di sifat awalnya bilangan pokoknya atau basisnya itu kan harus sama.
Kan tadi A pangkat X kurang dari A pangkat Y. Nah, A. Jadi bilangan pokoknya harus sama. Di sini kan bilangan pokoknya kelihatannya berbeda ya. 1/27 kurang dari 3. Padahal sebenarnya kan sama. Bisa kita samakan biar bilangan pokoknya itu sama. Jadi biar sama kita jadikan 3. Nah, tapi yang 1/27 ini kan bisa kita rubah. Jadi 3 pangkat negatif 3. Kan sama aja. Artinya 1/27. Kan 3 pangkat 3, 27. Nah, setelah kita menyelesaikan bahwa bilangan pokoknya ini sama, kita tahu bahwa bilangan pokoknya udah sama, di sebelah kiri ada 3, di sebelah kanan 3, berarti kan sama. Nah, di sini kita kalikan dulu negatif pangkat yang negatif 3, kita kalikan ke 2x dan dikalikan ke negatif x kuadrat. Jadi 3 pangkat negatif 6x ditambah 3x kuadrat kurang dari 3x kuadrat dikurang 3x plus 5. Nah kan di cara pertama itu kan x a-nya lebih dari 1. Nah di sini a-nya apa? A-nya itu kan basisnya atau bilangan pokoknya. Nah bilangan pokoknya kan 3. 3 itu lebih dari 1. Nah kalau yang berdasarkan sifat pertama tadi, solusinya itu kan tetap tandanya. Nah karena di sini tandanya itu kurang dari sama dengan, nah maka kita selesaikan solusinya. Jadi pangkatnya ini tadi kita selesaikan, tandanya masih tetap sama karena kita menggunakan sifat yang pertama, kan A lebih dari 1. Nah, maka gunakan sifat yang pertama. Jadi pangkatnya jadi min 6x ditambah 3x kuadrat kurang dari sama dengan x kuadrat kurang dari 3x ditambah 5. Nah, di sini kita selesaikan. Nah, agar di ruas sebelah kanan itu kurang 0, di ruas sebelah kanan itu 0. Jadi kedua ruas kita tambahkan dengan min x kuadrat ditambah 3x dikurang 5. Nah, jadi nanti di ruas sebelah kanan itu jadinya 0 dan di ruas sebelah kiri tinggal sisanya itu jadi 2x kuadrat min 3x min 5. Nah, ini kita selesaikan lagi dengan menggunakan pemfaktoran. Nah, kita faktorkan. Jadi 2x min 5 dikali x tambah 1 kurang dari 0. Nah, kita kan mau mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, gimana itu? Pertama, kita mencari garis bilangan karena di sini ada 2. Kita cari dengan menggunakan garis bilangan biar tepat. Udah benarkah atau belum? Nah, ini garis bilangannya. Kita akan mencari nilai x-nya. Nah, ini yang untuk 2x dikurang 5. Nah, caranya kita mencari dengan 2x dikurang 5 sama dengan 0 dulu. Nah, 2x dikurang 5 sama dengan 0. Jadi, 2x sama dengan 5, x-nya sama dengan 5/2. Nah, kita cari titiknya, x-nya sama dengan 5/2. Nah, selanjutnya untuk yang ini, untuk x ditambah 1. Seperti sebelumnya, jadi kita cari dulu x ditambah 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 1. Nah, kita cari di garis bilangan x sama dengan negatif 1. Kan di sini. Nah, selanjutnya kita akan menguji mencari di sebelah kiri negatif 1 itu plus kah, negatif kah. Kan kita mencari yang penyelesaiannya itu kurang dari sama dengan 0. Nah, di mana yang itu penyelesaiannya? Nah, cara cepatnya itu bisa kita dengan, karena kita lihat dulu, karena di sini bentuk persamaannya itu bentuk persamaan yang biasa. Nah, kita bisa
Ingat bahwa karena di sini A atau ini di depan variabel di sini kan variabel X di depannya itu kan karena 2 itu kan lebih dari 0. Nah, di sini kalau A-nya itu kita sebut A. Nah, A-nya itu lebih dari 0, maka tandanya itu dimulai dari sebelah kiri ya. Positif, negatif, positif. Nah, kalau misalnya di sini itu negatif, maka tandanya itu negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Nah, karena di sini 2 itu kan lebih dari 0, maka tandanya itu jadi positif, negatif, positif. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita nih, kan di sini tandanya itu kurang dari sama dengan 2x dikurang 5 dikali x ditambah 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, yang kurang dari sama dengan itu yang mana? Yang negatif kan? Nah, negatif itu kan di sini. Jadi seperti ini. Ya, dan kenapa di sini bulat? Di bulatannya penuh. Kan di sini yang merah nih bulatannya penuh, titiknya itu bulatannya penuh. Karena di sini tandanya itu kurang dari sama dengan. Kalau misalnya di sini tandanya kurang dari, maka bulatannya bulat kosong. Jadi seperti itu. Nah, ini kan ada cara manualnya. Jadi kita misalnya di sini mencari yang di sebelah kiri negatif 1, di sebelah kiri titik yang negatif 1 itu. Jadi kan ada negatif 2. Nah, negatif 2 ini kita substitusi atau kita masukkan ke persamaannya ini. Kita ganti X-nya menjadi negatif 2. Nah, kan di sini 2 dikali negatif 2 dikurang 5 kan negatif 9. Dikali ini negatif 2 ditambah 1 kan negatif 1. Nah, negatif dikali negatif positif. Jadi di kiri dari titik negatif 1 itu positif dan seterusnya. Jadi nanti kita dapat ada di sebelah kiri negatif 1 itu positif, di sebelah kanannya negatif. Dan di sebelah kanan dari titik 5/2 itu positif. Nah, cara manualnya seperti itu. Kalian bisa mencarinya satu per satu. Nah, dari garis bilangan itu kita dapatkan himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu X di mana negatif X di mana X lebih dari sama dengan negatif 1 dan X-nya kurang dari sama dengan 5/2. Itu merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan di atas. Pertidaksamaan di atas. Maaf. Nah, dari soal ini bisa juga diselesaikan dengan menggunakan sifat yang kedua. Nah, setelah ini kita akan membahas contoh ini diselesaikan dengan menggunakan sifat kedua. Masih dengan contoh yang tadi, soalnya pertidaksamaannya, contohnya, tapi diselesaikan dengan menggunakan sifat yang kedua. Nah, ini soalnya. Nah, di sini penyelesaiannya, kan di soal 1/27 di sebelah kiri bilangan pokoknya, dan di sebelah kanan itu ada 3. Nah, kan tadi kalau di sifat yang kedua itu A-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nah, berarti bentuknya kan pecahan. Di sini kita rubah jadi bentuknya pecahan bilangan pokoknya. Jadi biar sama kita jadikan bilangan pokoknya itu 1/3. Kan 1/27 bisa kita rubah jadi 1/3 pangkat 3, dan 3 itu bisa kita rubah jadi 1/3 pangkat negatif 1. Nah, itu kan sama. 1/3 pangkat 3 itu sama aja dengan 1/27. Nah, sedangkan 1/3 pangkat negatif 1 itu sama aja dengan 3. Nah, kita kalikan.
dengan pangkat yang awalnya tadi. Jadi kan di sini udah sama nih, 1/3 di sebelah kiri bilangan pokoknya, dan di sebelah kanan ada 1/3 juga. Berarti bilangan pokoknya udah sama. Jadi sudah bisa menggunakan sifat yang kedua. Kan tadi syaratnya harus sama bilangan pokoknya. Kan ini udah sama. Nah, dari yang ini bisa kita selesaikan. Kita kalikan dulu pangkatnya. Jadi 6x min 3x kuadrat. Jadi 1/3 pangkat 6x dikurang 3x kuadrat kurang dari sama dengan 1/3 pangkat negatif x kuadrat ditambah 3x dikurang 5. Nah, di sini karena a-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari sama dan kurang dari 1, kan 1/3 ini kurang dari 1 ya. Maka menggunakan sifat yang kedua tadi. Nah, diingat-ingat kalau sifat kedua itu solusinya tandanya berubah. Kan di sini tandanya awalnya kurang dari sama dengan kan? Jadi tandanya nanti berubah menjadi lebih dari sama dengan waktu kita mau mencari solusinya di sini. Nah, tandanya berubah jadi 6x dikurang 3x kuadrat lebih dari sama dengan min x kuadrat ditambah 3x dikurang 5. Nah, di sini tandanya berubah ya. Diingat-ingat, kalau menggunakan sifat yang kedua harus lebih teliti lagi. Tandanya itu dibalik. Kan tadi kurang dari, dibalik menjadi lebih dari. Nah, kita selesaikan. Nah, ini kedua ruas dijumlahkan dengan min 6x ditambah 3x kuadrat. Ini, kedua ruasnya dijumlahkan dengan ini. Hasilnya menjadi, ini di sebelah kirinya 0, dan di sebelah kanannya 0 lebih dari sama dengan min 6x ditambah 3x kuadrat dikurang x kuadrat ditambah 3x dikurang 5. Nah, karena ini melihatnya kita susah, karena di sebelah kiri 0 kan kita biasa di sebelah kanan yang 0, jadi kita rubah. Nah, kita rubah jadi min 6x ditambah 3x kuadrat min x kuadrat ditambah 3x dikurang 5 kurang dari sama dengan 0, gitu ya. Nah, kita selesaikan. Ini kita faktorkan persamaannya. Jadi 2x dikurang 5 dikali x ditambah 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini sama kan? Dari sini sama yang sifat yang pertama tadi, menggunakan sifat yang pertama tadi. Nah, ini kita cari x-nya dengan menggunakan garis bilangan. Nah, untuk yang 2x dikurang 5 itu kan tadi titiknya itu di 5/2. Nah, untuk yang x-nya x ditambah 1 itu di titik yang negatif 1. Nah, karena ini di sebelah di sebelah kiri negatif 1 kan positif, negatif, positif. Nah, yang bentuknya kan tadi a-nya itu lebih dari 0 kan? Di sini 3x kuadrat dikurang x kuadrat itu kan 2x kuadrat. Nah, a-nya itu lebih dari 0. Jadi tandanya itu positif, negatif, positif. Nah, karena di sini yang kita cari itu kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0 itu artinya negatif. Nah, di sini dari garis bilangan ini yang negatif yang mana? Yang di antara negatif 1 dan 5/2. Jadi di sini. Jadi himpunan penyelesaiannya x di mana x lebih dari sama dengan negatif 1, x kurang dari sama dengan 5/2. Sama ya, dengan menggunakan sifat yang pertama atau dengan menggunakan sifat yang kedua. Jadi kalian bisa menggunakan sifat pertama atau sifat kedua asalkan syaratnya berlaku dan sesuai kalian
harus misalnya di sifat yang pertama A-nya lebih dari 1, dan untuk yang sifat kedua itu A-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Itu harus diingat-ingat. Dan di solusinya, kalau menggunakan sifat yang pertama itu solusinya itu sama tandanya, misalnya lebih dari berarti solusinya lebih dari tandanya waktu kita menyelesaikan. Nah, kalau menggunakan sifat yang kedua seperti yang contoh ini, kan tadi awalnya pertanyaannya kurang dari. Nah, setelah kita samakan bilangan pokoknya, nah karena menggunakan sifat yang kedua tandanya berubah jadi lebih dari. Nah, jadi di sini yang 6x dikurang 3x kuadrat lebih dari sama dengan min x kuadrat ditambah 3x min 5. Jadi jangan lupa tandanya di sini dibalik. Seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua, pertanyaannya, kurva Y sama dengan 2 pangkat min X ditambah X kuadrat terletak di bawah garis Y sama dengan 64 untuk. Nah, di sini penyelesaiannya, kan ini terletak di bawah, berarti kurang dari ya. Jadi kita misalkan Y1-nya itu sama dengan 2 pangkat min X ditambah X kuadrat. Di sini Y2-nya ada sama dengan 64. Kan Y1 kurang dari Y2 karena di sini tadi dikatakan bahwa Y sama dengan 2 pangkat min X ditambah X kuadrat terletak di bawah garis. Nah, jadi tandanya kurang dari. Kita masukkan Y1-nya kan 2 pangkat min X ditambah X kuadrat dan Y2-nya itu 64. Nah, tadi kan kita harus menyamakan bilangan pokoknya, basisnya. Di sini kita samakan basisnya itu 2. Jadi di sini kan tetap di ruas sebelah kiri. Nah, untuk ruas sebelah kanan 64 itu kan sama aja dengan 2 pangkat 6. Ya, 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu artinya sama dengan 64. 2 pangkat 6 itu sama dengan 2 dikali 2 sebanyak 6 kali. Jangan lupa, jangan 2 dikali 6. Salah ya itu. 2 pangkat 6 itu artinya 2-nya dikalikan sebanyak 6 kali. Jangan keliru. Nah, di sini karena A-nya itu lebih dari 1, A-nya kan 2. A-nya itu 2 kan? Sudah sama nih. A-nya 2, A dan 2 itu lebih dari 1. Nah, kita bisa menggunakan sifat yang pertama. Nah, karena sifat yang pertama tadi, kan di solusinya tandanya nggak berubah ya. Jadi langsung aja. Jadi min X ditambah X kuadrat kurang dari 6. Kita selesaikan. Jadi X kuadrat dikurang X dikurang 6 kurang dari 0. Nah, kita faktorkan yang ruas sebelah kiri. Jadi X dikurang 3 dikali X ditambah 2 kurang dari 0. Jadi di sini dengan menggunakan garis bilangan X kurang 3 itu berarti X-nya itu sama dengan 3 ya. Nah, untuk yang X ditambah 2 titiknya kita cari, berarti X-nya sama dengan negatif 2. Nah, di sini karena A-nya kan lebih dari 1, kan di sini X kuadrat berarti kan 1 di sini. Lebih dari 0 yang tadi, yang kalau misalnya lebih dari 0 itu, maka tandanya itu jadi positif, negatif, positif. Atau kalian bisa menggunakan cara manual, yang misalnya di sebelah kirinya kita cek dulu yang sebelah kirinya negatif, titik negatif 2 itu kan ada negatif 3. Jadi kita coba masukkan negatif 3. Maka hasilnya itu jadi positif. Kalau misalnya jadi di sini jadi positif, negatif, positif. Nah, karena pertanyaannya itu kurang dari 0,
kan yang diminta itu kurang dari 0, maka yang kurang dari 0 itu adalah tanda negatif di sini. Nah, jadi di sini penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih dari sama dengan negatif 2 dan kurang dari sama dengan 3. Nah, seperti itu. Nah, jika ada yang belum jelas atau ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan saja. Jangan malu-malu. Semangat belajar, walaupun online. Oke? Nah, sudah di akhir video ini. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah melihat. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya. Semoga kita dapat bertemu lagi. Tetap semangat belajar semuanya. Nah, karena sekarang masih masa-masa pandemi, tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Semoga kita selalu sehat. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.